Baik, nama saya Ignatius Bariza, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Pak Ade Mursalin SEMM, tanggal kuliah 10 tanggal UTS 10 November 2021. Jawaban UTS perilaku konsumen nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawab, perilaku konsumen adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi atau memakai produk, atau ketika mereka melayani tertentu. Sedangkan kepribadian konsumen itu sikap individu terhadap konsumen. Karakteristik kepribadian konsumen meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri serta nilai dan gaya hidup pembeli. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen, implement, dan persepsi konsumen yang Anda ketahui, yaitu tingkat kepentingan kepribadian yang dirasakan individu untuk mengkonsumsi barang, jasa, dan gagasan, serta persepsi konsumen itu proses di mana individu diekspos atau informasi, memperhatikan dan memahaminya. Soal nomor 3. Jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Contoh high involvement yaitu pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas, sedangkan contoh dari low involvement yaitu pembelian garam meja dan pembelian air minum dalam kemasan. Soal nomor 4. Jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Contoh seperti membeli barang online, seperti persepsi masyarakat berbelanja secara online melalui berbagai faktor, pengalaman, kebutuhan saat itu, nilai-nilai yang dianut, dan ekspektasi masyarakat sebagai pasar yang cerdas dapat memaknai pengalamannya untuk melakukan pembelian secara online, sehingga membentuk persepsi terhadapnya. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup adalah kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seorang untuk mengubah gaya hidupnya. Contohnya saat ini seperti pandemi saat ini, masyarakat merubah gaya hidup seperti social distancing. Mereka akan cenderung lebih berfokus pada nilai. Konsumen merupakan atau bahkan tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Soal nomor 6. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Hubungannya yaitu memiliki pengaruh terhadap niat untuk melakukan pembelian. Contoh sikap konsumen terhadap layanan jasa. Soal nomor 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV dan sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah menonton iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk tersebut? Jelaskan jawaban Anda menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawab. Yang pertama, Alia Servis Elektronik, Baksuk Cakman, dan Chandra Elektronik. Dari ketiga iklan yang saya tonton di TV tersebut bisa membawa niat untuk membelinya karena sikap yang terhadap konsumen sangat ramah, mempunyai daya tarik yang tinggi, sehingga konsumen dapat membeli produk tersebut. Soal nomor 8. Coba Anda tanyakan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat tinggal Anda. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka
bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanyakan mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana mereka minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan jika berminat untuk membeli atau jika tidak untuk membeli. Setelah itu Anda jelaskan rangkuman jawaban mereka. Baik. Di sini dari persepsi iklan promo tanggal 11 bulan 11 2021 ShopeePay. Di sini dari persepsi dari teman saya terhadap iklan tersebut bahwa dia percaya adanya promo 11.11 ShopeePay tersebut. Mereka sangat tertarik akan promo 11.11 Shopee. Maka disampaikannya kepada saya bahwa ia akan membeli suatu produk dari iklan promo 11.11 Shopee itu. Nomor 9. Apakah yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspektasi, nilai, dan fungsi pengetahuan. Ini bisa digunakan untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Jenis-jenisnya pengetahuan konsumen yaitu pengetahuan produk, pembelian, dan pemakaian. Soal nomor 11. Coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high impulse payment dalam membelinya, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high impulse payment. Yaitu seperti kendaraan bermotor, HP, laptop, kulkas, dan mesin cuci, karena produk tersebut memiliki harga tinggi sehingga memerlukan jangka waktu yang panjang untuk membeli barang tersebut. Soal nomor 12. Jawab. Dengan cara melakukan promosi terhadap generasi Z tersebut, dapat mengetahui bahwa produk yang kita pasarkan bermerek bagus atau tahan lama. Cara mengambil peluang agar generasi Z dapat membeli produk kita yaitu dengan cara mencoba produk kita tersebut. Barangkali jika betah dengan produk tersebut. Soal nomor 13. Jawab. Contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya, yaitu konsumsi akan lebih berfokus pada nilai. Soal 14. Jawabannya, kesimpulan materi tentang perilaku konsumen, setiap pertemuan, serta persepsi high impulse payment perilaku konsumen. Sekian jawaban UTS perilaku konsumen dari saya. Sekian dan terima kasih.